Rahman selaku Kepala Sekolah SMP 32 Jakarta, yang keempat Bapak Ustadz Masudi selaku Wakil Sarana Prasarana, yang keempat Bapak Syarifudin selaku Wakil Pos Bidang Siswa, dan Bapak Ridwan selaku Kasatlan, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat sekalian yang saya hormati. Terima kasih pada pagi ini saya mencoba mendiseminasikan apa yang telah saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu, apa sih budaya positif? Sama saya awalnya juga apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal positif yang nanti akan kita praktekkan di sekolah supaya terlaksana pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti tuntutan dari kurikulum merdeka. Dan mungkin nanti akan Bapak Ibu akan terkaget-kaget setelah melihat seperti apa itu budaya positif. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Budaya positif konsep intinya itu ada 8. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan ketujuh, keyakinan kelas. Nah, yang kedelapan ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita coba praktekkan di kelas maupun di sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita berdiferensiasi pembelajarannya sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Jadi nanti kita harus tahu dulu kebutuhan belajar murid sehingga nanti kita tidak salah dalam memberikan kebutuhan tersebut. Yang diharapkan nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dari 6 dimensi yang ada. Berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada gambar, ada kayak boneka dikasih kunci di robot-robot. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini adalah ilusi bahwa etik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi seperti itu. Jadi ini kita yang memaksa. Nah, ini nanti yang konsepnya akan kita sesuaikan dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Nah, ini yang sering kita jumpai. Selama ini kita menganggap ya bahwa stimulus and respon itu bagus. Ternyata itu banyak sekali kekurangannya, Bapak Ibu. Jadi kita akan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa kalau kita kasih reward, yang juara kita kasih hadiah, itu ternyata nanti bisa menumbuhkan motivasi. Ternyata banyak sekali sisi-sisi negatifnya. Jadi sebaiknya kita menggunakan namanya posisi kontrol. Ini perbandingannya. Stimulus respon, realitas kehidupan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kehidupan kita berbeda. Jadi nanti kita memposisikan murid sesuai dengan teori kontrol kita. Kita ada di posisi apa? Apa kita posisi sebagai teman, atau pemantau, atau manajer, atau penghukum, atau pemberi rasa bersalah. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau dalam posisi stimulus and respon,
itu kita lihat semua orang itu sama, tidak beda. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi nanti tadi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mengajak agar orang itu sama dengan kemauan kita. Ini yang sering kita lihat kan, misalkan sebagai guru kita menganggap, wah saya bisa ini, maka murid harus bisa sesuai dengan yang ingin kita capai. Jadi kalau murid tidak sesuai dengan yang kita capai, dianggap bahwa murid itu belum berhasil, belum bisa. Padahal kebutuhan murid itu berbeda-beda. Belum tentu semua murid bisa mencapai dengan kemampuannya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ada anak mungkin yang ada berada di bawah low, ya, ada yang di high, ya. Sehingga yang kayak gitu kan, yang di low itu kan tidak mungkin sesuai dengan harapan kita. Jadi tuh, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau di sini murid kita ada yang berbuat buruk, dengan merokok, terlambat, ya, itu langsung salah dan biasanya langsung kita kasih hukuman. Ini yang sering kita lakukan. Nah, kalau dalam posisi kontrol, ya, maka kita melihat semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus melihat baik, kenapa merokok, pasti ada tujuannya. Belum tentu itu sebuah kesalahan. Jadi itu dari posisi kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi kayak sebelum respon, jadi orang lain mengontrol saya, misalnya murid mengontrol, guru mengontrol murid. Itu tadi dengan memberikan stimulus sehingga anak akan terkontrol untuk berprestasi dan sebagainya. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi artinya kita sendiri yang bisa menentukan, kita sendiri yang bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Contoh, ketika kita mengepalkan tangan menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ketika ada orang yang menyuruh buka, saya mau lihat. Nah ini kita tidak akan membuka atau tetap menutup, ya, tangan kita itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Walaupun dipaksa, tapi kalau diri kita tidak berkeinginan untuk membuka, maka tangan itu akan tertutup, tetap tertutup. Ya, tes itu baru. Jadi kita sendiri yang mengontrol. Walaupun kita dipaksa, walaupun kita dirayu-rayu, tapi kalau diri kita kekeh bahwa kita tidak akan membuka, maka tangan itu tidak akan terbuka. Tapi kalau kita dirayu kemudian dibuka, berarti ya, itu kita tidak bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian berikutnya, kalau dalam kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau dalam respon Anda bisa mengontrol orang lain, tapi kalau dalam posisi kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pelaksanaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kalau dalam posisi kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau dalam stimulus respon itu jadinya timbulnya dia menang atau kalah. Jadi seperti orang berkompetisi. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi menang terus. Jadi tidak ada menang kalah. Jadi akan terus berusaha. Itu. Kemudian, nah ini yang pertama dari konsep 8 tadi, budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kita sedang mendengar disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Berdisiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, nah, serta memberdayakan peserta didik. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Jadi tujuan sebetulnya dari budaya positif ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa untuk belajar. Jadi selama motivasi itu masih dari ekstrinsik,
itu akan mudah berubah. Tapi kalau anak sudah mempunyai nilai intrinsik, motivasi intrinsik, maka itu akan tertanam di dalam dirinya. Nah, ini yang harus kita tanamkan, Bapak Ibu. Ya, jadi menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kemudian nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan ini perbandingan, contohnya ada profil pelajaran Pancasila yang ada di Indonesia. Ya, itu ada 6 dimensi. Kemudian ada dari Ibu Primary Year From, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian dari hidup, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ya, memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar. Manusia semua memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Ini kita juga harus mengetahui bahwa murid juga punya kebutuhan dasar. Ya, jadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan ketika dia belajar, yang nanti akan berhubungan dengan gaya belajar peserta didik. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya. Semua manusia pasti ingin bertahan hidup. Murid pun juga ingin bertahan hidup. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu jelas makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kita kadang suka lalai terhadap murid, bahwa murid butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, yang menjadi bagian dari kelompok. Jadi kadang kita kalau sudah tidak suka terhadap murid, kemudian kita tidak mau memberikan kasih sayang, malah kemudian dianggap murid itu tidak ada atau dikucilkan. Ya. Padahal kita harus sebenarnya harus memberikan kasih sayang kepada semuanya tanpa ada perbedaan. Kemudian penguasaan. Murid juga butuh namanya penguasaan, pengakuan diri mereka, prestasi mereka. Ya. Ini juga harus kita akui. Kemudian kebebasan. Murid juga harus diakui kebebasannya, ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Apalagi murid kita adalah anak SMP. Ini di sini pasti kebutuhannya sangat besar, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini kita harus juga mengetahui. Jadi nanti kita bisa mengetahui dengan kebutuhan dasar itu, sehingga kita bisa tepat nanti dalam memberikan kebutuhan belajar terhadap siswa yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Dan nanti secara tidak langsung kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi pula gaya belajar peserta didik. Apakah dia gaya belajar history, atau gaya belajar kinestetis, ya, atau gaya belajar audiovisual. Itu pasti nanti akan terbentuk. Berikutnya motivasi. Yang motivasi ada intrinsik dan intrinsik. Biasanya siswa itu melakukan sesuatu ada motifnya. Nah, motif intrinsik biasanya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada siswa yang datangnya tidak terlambat, ada siswa yang selalu mengerjakan PR. Mungkin dia motivasi intrinsiknya adalah menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, karena takut dihukum, nanti dihukum, maka saya datangnya lebih pagi. Nah, nanti yang seperti ini kalau bisa kita tingkatkan menjadi motivasi intrinsik, ya. Jangan motivasi ekstrinsik lagi. Kemudian motivasi ekstrinsik kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi ada, karena kita sudah biasa memberikan stimulus, akhirnya anak terus berusaha, akhirnya berusahanya itu dengan berbagai macam cara supaya dia mendapatkan imbalan. Entahkah caranya itu salah atau tidak, yang penting dia pengen mendapatkan imbalan. Nah, ini nanti dalam belajar kalau bisa agak dikurangi untuk motivasi yang ekstrinsik.
nanti kita tumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu agar siswa itu betul-betul merasa bahwa mereka menghargai diri mereka sendiri, ya, dan mereka juga percaya, ya, mempunyai kepercayaan, sehingga nanti diharapkan siswa bisa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya ini yang sering kita lihat macam-macam penyelesaian dalam kasus anak, hukuman. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu, biasanya hukuman. Hukuman itu kan memang tidak terencana, bila anak salah kita hukum. Padahal seharusnya mungkin konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti karena perbuatan dia, maka konsekuensinya seperti ini. Jadi kalau konsekuensi ini sudah terencana, jadi sudah dibuat rencananya. Jadi kesalahannya ini nanti konsekuensinya adalah apa, itu. Atau kita dengan cara restitusi, kita ajak anak berdialog, kita ajak anak berkolaborasi supaya dia menyadari kesalahannya, kemudian mampu mau berubah dan mau bertanggung jawab. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru, apakah sebagai penghukum, apa sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, diharapkan dalam pembelajaran posisi kita itu ada di terakhir, yaitu sebagai manajer dalam kaitannya dengan budaya positif. Seperti apa itu posisi penghukum, pembuat kesalahan, teman, pemantau, dan manajer? Nah, ini seperti ini. Penghukum, posisi penghukum biasanya setiap anak salah. Ini contohnya adalah kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk posisi penghukum, pasti setiap anak yang salah yang dilakukan adalah langsung memberikan hukuman. Ya, contohnya ini langsung. Hormat pada bendera, hukumannya selama 1 jam karena kamu tidak pakai topi atau tidak pakai dasi. Karena nanti efek psikologisnya kalau anak dihukum, jadi anak minder, tidak percaya diri. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi kita gali supaya anak itu dia merasa mengakui kesalahannya. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya adalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi biar anak itu sadar, iya saya salah. Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk teman dan pemantau, nah karena teman biasanya tanya itu agak kita akrab, seperti akrab. Ya, misalkan, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Baiklah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Biasanya kalau teman itu dia ada toleransi. Nah, karena toleransi, besok-besoknya ketika anak melakukan lagi, dia pasti paling juga besok seperti kemarin, tidak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Makanya kita lihat seperti kasus yang pernah juga saya temui ketika kemarin kita masih pandemi ya. Ketika anak yang tidak pakai masker, kemudian ada guru yang melarang pakai masker, ada jawaban yang keluar seperti ini. Sama guru itu nggak apa-apa, sama guru ini nggak apa-apa, karena mungkin guru itu dia berposisi sebagai teman, makanya dia hanya mengingatkan, kemudian ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan lagi, karena sebagai teman kan toleransi. Maka pertanyaan saya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, ya karena pemantau dia memantau anak ini melanggar terus atau anak ini aktif terus ya. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi dia memantau terus ini anak. Perjalanan anak ini dipantau terus menerus. Ini pemantau. Dan untuk manajer, biasanya pertanyaan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi manajer itu berusaha untuk menyadarkan anak itu salah, kemudian anak diberi kebebasan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan
apa bentuk perbaikan yang akan dilakukan. Itu sebagai manajer. Itulah contoh posisi kontrol seorang guru. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kan kita adanya taunya peraturan kelas atau tata tertib sekolah, aturan sekolah. Nah, kalau aturan itu biasanya sudah dibuat langsung. Biasanya misalkan kita sebagai guru membuat langsung aturannya. Peraturan kelas kita buat aturan, ya. Dan anak harus mengikuti, mau tidak mau harus mematuhi, mengikuti aturan yang kita buat tersebut, ya, tanpa kecuali. Nah, ini yang kadang kemudian juga membuat anak itu merasa tertekan dengan adanya aturan-aturan. Karena itu kita bukan membuat aturan, tapi membuat keyakinan kelas. Jadi membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Jadi kita buat aturan itu bersama-sama. Apa maunya murid, apa maunya guru dalam kelas itu. Nah, kita buat keyakinan kelas itu. Misalkan dilarang makan di kelas. Setuju semuanya? Semua setuju? Oke, kita tetapkan satu sebagai peraturan kelas. Yang kedua, misalkan dilarang membuang sampah di kelas. Kita tetapkan, maka kita tetapkan. Dan peraturan kelas itu tidak usah terlalu banyak, Bapak Ibu, maksimal 8 atau 6, karena biar mudah diingat dan dilaksanakan, ya. Jadi bukan peraturan kelas, tapi kita buat keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Dan nanti ada konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tersebut. Nah, keyakinan itu ada yang terlihat dan tidak terlihat. Contoh misalkan kalau kita harus saling menghormati. Menghormati itu apa? Misalkan yang terlihat, yang tidak terlihat adalah menghormati. Ketika Bapak Ibu guru bicara, maka murid mendengarkan. Jangan guru bicara, murid bicara. Berarti tidak menghormati. Maka nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah misalkan dia nanti setelah jam pelajaran selesai, dia harus mengejar ketinggalan topik pembelajaran yang tadi. Misalkan dia harus ada tambahan waktu belajar sendiri, ya, selama beberapa jam. Konsekuensinya seperti itu. Jadi kita adakan kesepakatan keyakinan kelas dengan konsekuensinya. Dan itu sudah disepakati bersama. Bukan hanya aturan yang diciptakan atau dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh bersama-sama, disepakati bersama. Jadi dan ini usahakan dilakukan pada awal pembelajaran. Jadi kita buat keyakinan kelas bersama-sama anak murid, kita tempel di kelas itu. Bisa jadi keyakinan kelas itu untuk semua guru di kelas itu, atau mungkin keyakinan kelas itu bisa dibikin oleh wali kelas bersama muridnya, bersama siswanya, nanti tempel di kelas keyakinan kelasnya. Jadi nanti semua guru juga tahu bahwa di kelas itu ada keyakinan kelas seperti ini dan ada konsekuensinya, gitu. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Jadi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Seperti apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada. Pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan ketiga menstabilkan identitas. Jadi ada 3 segitiga, ya. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas, nanti kemudian validasi tindakan yang salah, dan keempat adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini dalam kita menangani siswa bermasalah, kita dianjurkan untuk menggunakan
segitiga restitusi. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak salah itu dianggap wajar. Kenapa? Karena memang kita sedang belajar. Yang namanya belajar pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Nah, lalu bagaimana kita menanganinya? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil anak tersebut, kemudian kita ajak dialog, kemudian kita gali, kita stabilkan identitas mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Pasti ada hal-hal yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut. Makanya kita gali, kita stabilkan. Kita bisa buat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berbuat salah itu wajar. Jadi kan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian kita kasih tahu, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, misalkan. Jadi kita stabilkan identitas anak tersebut, biar anak kemudian menyadari bahwa dia itu salah. Karena kesalahan itu pasti, namanya dalam belajar itu salah itu adalah kewajaran. Kemudian setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan-tindakan yang salah, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi validasi. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti ada latar belakangnya. Jadi kita gali latar belakang anak melakukan hal tersebut, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Mungkin dia melakukannya ada yang lebih buruk lagi, ya. Tapi dia tidak lakukan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita validasi bahwa tindakan anak itu apa sih yang melatar belakangi dia sampai melakukan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu anak ini merasa bersalah, kemudian tahu kenapa anak ini melakukan kesalahan, alasan-alasannya kenapa melakukan kesalahan, akhirnya kemudian kita ajak anak itu agar mau memperbaiki kesalahannya dan mau mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri tanpa kita suruh, ya, sehingga timbul kesadaran bahwa dia akan memperbaikinya. Nah, ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita bawa ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, sesuai tidak? Ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kalau sudah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sehingga anak kemudian timbul keinginan untuk memperbaiki dirinya. Nah, itulah Bapak Ibu sekelumit tentang budaya positif yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu, dan mungkin nanti kita bisa sharing-sharing tentang budaya positif ini, sehingga nanti diharapkan sekolah kita bisa menerapkannya dan tidak ada lagi nanti anak-anak yang merasa tertindas, kemudian anak merasa terabaikan, kemudian anak tidak disayangi, ya, sehingga mereka bisa betul-betul belajar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan kesenangan dan juga bisa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan. Ya, golongan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kembali ke kelas melanjutkan pembelajaran. Anak-anaknya diberi apa tadi namanya judulnya? Budaya positif. Nah, dibudayakan positif di kelas ya Bapak Ibu. Jewer-jewer udah gak ada lagi. Kamu kenapa melakukan ini? Untung nggak buruk ya. Jadi